Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Sian, bab 13, gagal. Ini tanda terimanya, Bu, dan ini sertifikatnya. Selamat menikmati huniannya, semoga Ibu betah menempati rumahnya. Terima kasih, ucap Adelia tersenyum ramah. Jelas saja Mas Haikal dan Jalang itu betah menunggu rumahnya, karena dibeli dengan uang perusahaanku. Batin Adelia digenggamnya sertifikat rumah tersebut. Dan kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendepak Haikal dan gundiknya tersebut. Jangan bermain api denganku, Mas, karena aku bisa membakar tubuhmu. Batin Adelia tersenyum manis. Om, temani aku ke kantor. Aku harus menandatangani beberapa berkas proyeknya, pinta Adelia. Tapi Del, Om, bantu aku, pinta Adelia dengan wajah memelas, membuat Demian tak tega dengan akhirnya mengangguk patuh. Ada apa, Del? Kenapa ramai sekali di depan kantor? Tanya Demian yang melihat ada kerumunan. Tidak tahu, Om, apa perekrutan karyawan baru? Ucap Adelia turun dari dalam mobil. Harap tenang, semuanya akan segera diselesaikan, ujar salah satu pegawai Adelia. Ada apa, Pak Wisnu? Tanya Adelia yang baru datang. Bu, mereka menolak dipecat karena tidak ada alasan yang jelas, bisik Pak Wisnu. Adelia tersenyum sinis melihat para penjilat Haikal, dan dia sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Sudah pasti Haikal dan Fajar yang menghasut mereka. Dua kakak adik yang haus akan uang. Jika kalian menolak dipecat, kalian boleh bekerja kembali dengan catatan siap untuk diperiksa oleh pihak berwajib lebih lanjut. Dan jika terbukti bersalah, kalian siap-siap untuk masuk penjara. Saya tidak akan memberikan pertolongan apapun untuk pengkhianat, tegas Adelia. Saya tidak mau buang waktu yang tidak jelas. Yang mau masuk bekerja silahkan, dan pihak kepolisian akan datang segera untuk memeriksa kalian satu persatu. Ancam Adelia membuat para pendemo tersebut lari. Mereka tidak mau masuk penjara. Demian melihat jelas Haikal dan Fajar yang bersembunyi dari ujung parkiran mobil. Demian menghela nafas panjang. Kenapa keponakannya ini terlalu jahat dengan Adelia? Adelia perempuan yatim piatu. Seharusnya Haikal menjaganya, bukan malah menyakiti hatinya. Untuk masalah anak itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terlihat Haikal mengepalkan tangannya, kesal karena rencananya gagal membuat Adelia panik. Tunggu saja kebangkrutanmu, Del. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku. Aku yang memenangkan proyek tersebut, dan hanya aku yang bisa menyelesaikannya, bukan kamu. Geram Haikal. Mas, bagi uang dong, aku dipecat ke Adel tanpa persangon nih. Juga karena mengikuti semua keinginanmu, ujar Fajar. Uang apa? Aku sendiri saja tidak punya uang, semua kartuku diblokir Adel. Dia bergerak lebih cepat dari perkiraanku. Jawab Haikal. Haikal dan Fajar segera meninggalkan kantor Adelia. Setelah dua kakak adik itu pergi, barulah Demian turun. Om dari mana? Tanya Adelia. Memarkirkan mobil, jawab Demian santai. Demian dan Adelia berjalan beriringan dengan Adelia. Banyak pasangan mata yang memperhatikan mereka terlihat lebih serasi daripada Adelia dan Haikal. Karena Haikal terlalu sombong dan otoriter sebagai bos. Sedangkan Adelia disiplin, tapi dia ramah. Adelia membuka pintu ruangannya. Demian melihat sekeliling ruangan yang sudah berbeda. Dia memang kerap datang ke kantor ini saat bekerja sama dengan Haikal dulu. Dan kinanti sekretaris Haikal yang kini menjadi sekretaris, Adelia juga sudah mengenalinya. Cukup nyaman dan tenang, puji Demian melihat sekeliling ruangan. Aku memang butuh ketenangan, Om. Baiklah, hari ini Om harus apa? Tanya Demian menatap Adelia, membuat Adelia gugup. Tatapan Demian membuat Adelia salah tingkah. Bantu aku memeriksa berkas ini, Om. Ujar Adelia semakin gugup karena Demian tersenyum manis padanya. Om, berhenti menatapku, ucap Adelia memberanikan diri. Bagaimanapun dia wanita dewasa, sedangkan Demian duda keren, yang sudah lama tak beristri. Sudah pasti Demian merindukan sosok perempuan. Adelia takut jatuh dalam pesona Demian, karena dia harus fokus dulu dengan mengisi pembalasan dendamnya. Demian terkekeh kecil melihat Adelia yang gugup. Demian melangkahkan kaki mendekat pada Adelia. Sangat dekat membuat detak jantung Adelia terdengar lebih kencang dari biasanya. Adelia berdiri kaku dan memundurkan tubuhnya hingga mentok ke meja.
sedangkan Demian terus mendekat hingga terdengar ketukan pintu yang menyelamatkan Adelia. "Masuk," jawab Adelia cepat dan berusaha menetralkan detak jantungnya agar tak membuat Kinanti curiga. "Bu, ini beberapa berkas yang harus Ibu tanda tangani dan ada beberapa pegawai baru yang sudah diterima," jelas Kinanti. "Minta mereka naik ke ruangan saya," jawab Adelia dan diangguki Kinanti patuh. "Saya permisi, Bu," pamit Kinanti. Sekilas dia melirik pada Demian yang sedang memperhatikan berkas di atas meja. Kinanti tahu kalau Demian adalah duda karena beberapa kali dulu Haikal menggoda Demian untuk dijodohkan pada Kinanti. Tapi Kinanti tidak berani menanggapinya karena Demian sendiri tidak pernah menegurnya. Hanya sekedar godaan Haikal saja. Padahal jika Demian memang mau padanya, dengan senang hati Kinanti menerima duda keren tersebut. Siapa yang tak mengenal Demian sekarang? Salah satu pengusaha kaya di bidang otomotif. Adelia bisa melihat tatapan menginginkan dari Kinanti, membuat dirinya tidak suka. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.